Bacanya sudah, sekarang dosen yang menjelaskan. Oke. Sekarang yang dibahas adalah data ya. Data yang kalian harus tahu. Apa yang dibaca tadi, Agnes? Ya. Dulu, apa yang dibaca? Darwin? Oke, apa yang dibaca? Kalau belum ada yang dibaca, dijawabnya sesudah dosen jelaskan. Oke, berikutnya. Nah, ini secara historis atau secara sejarahnya yang harus kalian ketahui pada saat belajar Islamic Finance and Banking di Indonesia. Bahasanya keren ya, Islamic Finance and Banking. Tapi itulah judul kuliahnya. Ini dari kemarin dosen komentar mulu itu ya. Kemudian berikutnya, dan ini yang harus kalian ketahui. Ini tidak perlu dibaca kalau kalian sudah mulai mengerjakan soal-soal. Soal-soal itu tidak hanya soal saja, tapi harus tahu industrinya. Ya. Nah, kemudian jadi secara sejarah ini harus, kayaknya duduknya kurang pas ya. Yang bagus mana sih? Bagus ya. Secara sejarah, kalau nyambung kepada pembahasan Rabu lalu, mau pembahasan Rabu lalu? Kalimat utamanya. Ya, ya tapi secara pembukaannya apa yang dosen sampaikan? Apa Darwin? Bahwa secara kehidupan, secara harfiah, secara hakikat, ekonomi Islam itu ada dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai kiprahnya atau sampai pada pelaksanaannya sebelum adanya keuangan syariah secara formal. Jadi kalau kehidupan keuangan Islam itu sudah melekat pada tiap muslim, kalau dibilang seharusnya atau idealnya atau bagusnya itu memang ada ya. Tetapi baru menjadi cabang ilmu atau cabang pengetahuan yang baru di Indonesia itu baru sejak adanya Bank Muamalat. Ya, Bank Muamalat itu merupakan form atau bentuk dari lembaga keuangan atau dari bank secara formal ya. Jadi sebelum 90-an itu, tahun 80-an itu sudah ada keuangan, bukan keuangan tapi model bank syariah dalam bentuk koperasi namanya BMT. Bank, bukan bank. Baitul Mal wa Tanwil ya, institusi keuangan yang tidak menjadi besar. Sampai saat ini juga masih banyak BMT itu, tapi tidak menjadi besar. Karena waktu itu dasar operasionalnya bukan pada perbankan tetapi pada koperasi. Ya, jadi tahun 80-an itu Departemen Koperasi itu bagian dari departemen yang besar saat itu, tetapi tidak menjadi penting sekarang ya. Nah, terus kemudian Bank Muamalat baru berdiri tahun 92. Nah, sebelumnya ya, bukan sebelumnya. Bank Muamalat ini di Indonesia sesudah ada industri keuangan di Malaysia tahun 80-an. Mundur lagi
keuangan syariah, bank syariah itu pertama kali di dunia adanya di Mesir, Kairo tahun 40-an. Kemudian diikuti di Inggris, kemudian di Swiss. Jadi ada kaitannya dalam kurun waktu berapa puluh tahun. Kalau dari tahun 40 ke sekarang 80 tahun yang lalu ya. Jadi memang belum sampai 100 tahun. Di Indonesia sendiri baru ada Bank Muamalat tahun 90. Kemudian dan tahun 90 itu di Indonesia selain jumlah masyarakatnya juga belum banyak sekarang, mungkin setengahnya ya, masih ratusan juta, tapi dalam kaitan atau dalam bidang keuangan atau dalam bank perbankan, Indonesia itu baru ada undang-undang perbankan tahun 80-an, tahun 88 ya, nggak usah dicek juga. Tahun 88 itu banyak sekali bank. Jadi tahun 90 tuh bank yang tadinya jumlahnya bisa dihitung, tahun 90 ada bank-bank baru yang banyak sehingga Bank Muamalat bagian dari bank yang baru itu, tahun 92. Nah terus kemudian, jangan dulu. Sebelumnya. Ya, nah ini Bank Muamalat itu bentukan dari mahasiswa ITB. Mahasiswa yang jurusannya teknik, bukan ekonomi, tapi jurusan juga nggak tahu ITB yang sekolah yang mana, apakah teknik industri, apakah elektro dan sebagainya, itu juga nggak usah dibahas. Cuman yang jelas bukan dari institusi ekonomi atau institusi Islami. Jadi dari sekolah teknik ya, jadi bukan dari Universitas Islam, tapi saat itu juga belum ada UIN, atau sekolah ekonomi yang terkenal, juga bukan. Jadi dari ITB. Sampai ada kaitannya nggak sekarang Menteri Keuangan dari mana? Dari ITB. Nah itu nggak usah dibahas ya. Berikutnya. Ya, tahun 92, tahun 98 berbagai macam bank bangkrut, kolaps. Tahun 98 tuh dari bank yang berdiri tahun 90, tahun 98 tuh bangkrut. Ya, jadi kalau pengamat ekonomi itu ngomongnya tuh momentum. Jadi ada momentum bikin bank semuanya. Tahun ini siapa Felicia depannya? Belakang kamu lagi ngerjain apa? Lagi ngerjain apa? Catatan apa? Hah? Itu nanti nggak usah dicatat, sekarang dengarkan dulu. Ya tadi disuruh membaca, tidak perlu dicatat ya. Kemudian, jangan. Jadi tahun 98 banyak bank yang bangkrut. Kemudian salah satu Bank Muamalat ini tidak bangkrut. Baru tahun 2000, dosen tulis tahun berapa ya? Tahun 2000 baru ada ketentuan, baru ada tahun 2000 ada DSN MUI yang menangani ketentuan syariah dari bank syariah. Artinya apa? Artinya selama 8 tahun Bank Muamalat itu beroperasi tapi tidak ada ketentuan syariahnya secara lembaga. Baru tahun 2011 ya, ini benar, 2011 baru ada OJK. Tadinya perbankan di Indonesia itu diatur oleh Bank Indonesia, oleh BI ya. Terus kemudian baru ada Undang-Undang Bank Syariah tahun 2008. Jadi artinya dari 92 ke 8 tahun kemudian baru ada DSN MUI, baru ada undang-undangnya tahun 2008. Sekian lama operasional tidak ada ketentuannya. Terus kemudian tahun 2009 2010 ada bank-bank syariah yang lain, termasuk bank milik BUMN, ada Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, BTN Syariah, dan seterusnya. Kemudian ada Bank BCA, ada Bank dan seterusnya. Terus kemudian diikuti oleh institusi keuangan syariah yang lain, termasuk
asuransi syariah, termasuk PT Ijarah Indonesia, dan baru tahun 2021 3 bank milik negara bergabung menjadi satu Bank Syariah Indonesia, dan itu menjadi satu perubahan yang besar, ya. Jadi kalau tadinya bicara tentang Bank Syariah yang mana ya? Bank Muamalat. Bank Muamalat itu siapa dan seterusnya itu agak susah dijelaskan. Sudah ada BSI, baru kelihatan muncul Bank Syariah di Indonesia. Dan BSI 2 tahun terakhir ini dia muncul sebagai bank konsumer. Bank konsumer itu artinya dia ATM-nya banyak, terus kemudian banyak iklannya, itu salah satunya. Tadinya kebanyakan bank syariah tidak punya iklan, jadi kalau ditanya bank syariah, banyak yang bertanya apa itu bank syariah. Nah, yang kalian baca itu ya, dulu ya, itu ada beberapa subjudul, ya. Subjudul itu yang menggambarkan macam-macam atau model-model atau jenis-jenis subindustri keuangan syariah di Indonesia. Berikutnya, ya. Nah, ini nanti boleh dicek ya, aspek syariah di sini tahun 2010 itu DSM MUI mengeluarkan 5 atau 6 fatwa tentang perbankan syariah. Itu diantaranya tentang tabungan, tentang deposito, tentang pembiayaan, musyarakah, mudharabah, dan lain-lain, ya. Kemudian berikutnya, ini yang harus kalian tahu nih. Jadi pembelajaran tentang bank syariah itu ada aspek syariahnya yang kalian tidak perlu tahu sampai jauh. Jadi kalau mundur lagi, jadi kalau lihat apa yang dijadikan sebagai fatwa itu nggak usah dipelajari lebih jauh, karena untuk urusan fatwa ini dipelajari oleh mahasiswa atau orang-orang yang fokus kepada urusan fatwa. Jadi tentang tabungan, apa hadisnya, apa ketentuan Al-Qur'annya, itu mereka yang tidak dari fakultas ekonomi. Berikutnya, kalau untuk urusan ini, kalian perlu memahami dari OJK. Nah, salah satu yang dikeluarkan dari OJK itu e-book itu tadi, ya. E-book itu tadi membahas tentang perkembangan keuangan syariah di Indonesia selama 30 tahun, ya. Buku e-book itu tiap tahun dibuat, ada tahun 2024, tahun 2023, 2022, dan seterusnya, ya. Itu yang perlu kalian ketahui. Nah, isinya antara lain, ya, next, ya, itu tadi buku dari mana? Kenex, ya. Nah, Kenex itu salah satu institusi yang membawahi ekonomi syariah. Jadi bukan keuangan syariah. Ekonomi syariah itu terdiri dari 7. Bank syariah, kemudian institusi keuangan syariah, travel syariah, kemudian food, makanan halal, bukan makanan syariah, makanan halal, obat-obatan syariah, ya obat-obatan halal, dan ada beberapa lagi tuh. Travel, fashion, pakaian syar'i dan sebagainya, itu kira-kira yang dibawahi oleh si Kenex ini, ya. Kemudian, nah, di Kenex itu sendiri, ya, dia juga di bab berapa tuh membahas tentang, ini bahasanya yang kemarin dibahas nih. Bapak tahu SGIE? SGIE itu yang kemarin dipakai buat debat, ya. SGIE kita ada di posisi berapa? Jadi SGIE itu ada di sini, Good Start Indonesia untuk, kalau di sini bacanya apa nih? Apa yang maksudnya nih? Ini bukan menguji bahasa Inggris nih. Ini tentang apa nih? Hah? Ridho? Yang ini dulu ya. Ekonomi syariah. Satu lagi.
Damar? Oke. Satu bank syariah, satu ekonomi syariah. Ini kan keuangan, finance, keuangan syariah. Indonesia ada di posisi keberapa? Keempat. Ya. Pertama, negara tetangga kita yang memang kalau tadi lahirnya keuangan syariah dia duluan, dia tahun 80-an, kita baru tahun 90-an, dan posisi kita ada di posisi keempat. Kalau Pakistan, kalau dilihat sejarahnya dia duluan, tapi terus kemudian tadi Egypt, Mesir. Mana Mesir? Nggak ada, Mesir malah nggak ada ya. Jadi kita pada posisi keempat. Terus kalau kemudian ini tentang apa nih? Nah, kalau ini ekonomi syariah, jadi termasuk tadi disampaikan Islamic finance, halal food, Muslim friendly, dan seterusnya ya. Indonesia pada posisi keempat juga, Malaysia posisi teratas ya. Oke, kalau berikutnya. Nah, bank di Indonesia, nah ini agak polemik juga nih bicaranya ya. Jadi kalau kalian perhatikan ya, di 10 ini apa yang kalian bisa jelaskan? 10 bank yang beroperasi di Indonesia. Apa ya? Jadi mengartikan laporan itu tugas kalian. Bukan bikin laporan tugas pembikinnya. Ini saya gini-gini sarjana ekonomi bisnis nih dari UMB nih. Saya bisa mengartikan ini nih menurut analisa saya. Apa nih analisanya? Apa nih? Dari berapa lama kuliah, Tengku? Udah kuliah berapa lama? Di Fakultas Ekonomi? 1,5 tahun. Apa yang bisa saya jelaskan dari laporan ini? Bagaimana membaca laporan statistik, bagaimana menjelaskan statistik ini? Darwin? Hah? Lihat judulnya dulu. Judulnya apa? Adapun selengkapnya berikut 10 bank dengan aset terbesar di Indonesia. Apa nih maknanya? Jadi dari 10 bank di Indonesia, itu yang pertama, kedua, ketiga, sampai keempat, kelima, itu masih dipegang oleh negara. Jadi bank milik negara. Yang kedua bukan negara, tapi dosen mau fokus bukan di situ. Dosen mau fokus di 7 dan 8. Siapa ini 7 dan 8? 7 dan 8 adalah bank luar negeri. Artinya ya dulu ya. Orang luar negeri datang ke Indonesia mau ngurusin duit kita. Jadi bukan duit kalian, bukan duit dosen, ini dosen tulisnya 7 dan 8 luar negeri. Dari negara mana yang nggak ada di Indonesia banknya? Kita bicara Malaysia. Malaysia ada di sini. Nomor 7. Ini yang belum seberapa. Yang lebih banyak dilihat ada Maybank. Singapura ada ini apa? OCBC. Ya. Terus kemudian Amerika. Cim Niaga kan Malaysia. Udah cepet salah. Amerika. Citi. Hah? Citibank. Inggris. Standard Chartered Bank. Jerman. Itu tuh di Bundaran HI itu ada tuh Deutsche Bank. Hong Kong. Ada HSBC. Australia. Ada Commonwealth. New Zealand. Ada Qatar, QNB, ya. Belum lagi yang kalian suka nonton, Bank Korea, ada berapa biji di Indonesia? Ada Hana Bank. Ada apa lagi? Hah?
Apa? Tunggu. Ini yang ngomong bener apa diketawain? Si Beng kan? Si Beng punya siapa? Punya negara. Si Beng punya siapa? Shopee punya siapa? Nah iya. Singapura tadi disebutkan. Belum lagi Bank Jepang. Ada Bank Mitsubishi, ada Bank of Tokyo, ada Bank... Wah, ya. Bangkok Bank ada di Sudirman. Jadi uang yang ada di Indonesia itu diperebutkan oleh mereka dari segala macam negara luar negeri datang ke sini mau ngurusin bank kita, termasuk yang tadi di awal dosen sampaikan, Bank Bukopin, ya, tadinya itu punya departemen koperasi, sekarang sudah dibeli oleh Bank KB, Korean Bank. Jadi namanya jadi KB Bukopin. NISP itu juga sudah dibeli oleh Bank Mitsubishi atau Tokai Bank. Jadi orang dari luar negeri datang ke Indonesia mau ngurusin uang yang kita punya. Segitu pentingnya uang di Indonesia. Tapi sebaliknya enggak. Jadi kalau kalian besok, ini ada pesan dari dosen nih. Jadi besok kalian harus jalan-jalan ke luar negeri. Bukan kayak mak-mak, kayak bapak-bapak. Jalan-jalan doang, nggak usah shopping. Ya. Jadi yang punya sepatu harganya 5 juta itu masih ada kembaliannya. Jadi bukan shopping, cuman melihat suasana di sana. Ya. Bareng 2 hari, 3 hari, melihat suasana untuk membandingkan. Nggak ada tuh Bank Indonesia. Ya. Ada di Singapura, Bank BNI, dilihat-lihat cuma ada kantor perwakilannya doang. Di Tokyo ada, di tengah kota Tokyo ada satu itu doang. Tapi nggak, ke bahasa kitanya nggak friendly sama orang Indonesia sendiri. Karena memang bukan buat kita, pangsanya buat sana. Jadi kembali lagi, dari luar negeri datang ke Indonesia mau ngurusin uang kita. Bisa dibilang, kitanya kemana ya? Ya kitanya senang menyimpan duit di sana. Jadi kembali kepada bab sebelumnya bahwa kita harta yang dititipkan ke kita titipkan lagi, yang terima titipan orang luar negeri, ya. Sebegitu kondisinya. Berikutnya. Nah, bank syariah di Indonesia itu cuman ada berapa persen? 7%. Dan kondisi ini dosen jadi dosen Bank Syariah, Perbankan Syariah dan Akuntansi Syariah sudah 10 tahun. Kondisi ini selama 10 tahun nggak banyak berubah. Ya. Tadinya 6,4, 6,5, sekarang 7,3. Padahal yang tadi itu kalau kalian baca LPSS itu, pemerintah melalui OJK Syariah itu sudah membuat namanya roadmap, membuat arsitektur keuangan syariah untuk mentargetkan ke pangsanya ini menjadi 15%. Ini dari tahun 2000 atau 2010 ya, supaya nggak salah sebut ya, nanti bisa dikonfirmasi, dan nggak pernah naik ya. Nah ini bank-bank yang 5 besar, BSI, BCA, Muamalat, Cim Niaga punya luar negeri ya. Terus kemudian Bank BJB. Tadinya ya baru sampai tahun 2023 Bank Muamalat juga dimiliki oleh Bank Kuwait atau Bank Qatar. Baru 2024 dihibahkan, ya, bahasanya dihibahkan 2023 atau 2024 sahamnya menjadi milik siapa? Milik BPKH. Ya, jadi milik Indonesia, jadi bukan milik luar negeri lagi. Luar negeri yang di syariah ada Bank Panin Dubai, tapi nanti mesti dicek masih ada atau enggak. Ada bank baru ya, bank milik izinnya udah keluar atau belum, itu adalah enggak bank baru, justru merger antara Bank Permata Syariah dengan unit usaha BTN Syariah, namanya kalau di berita itu namanya akan menjadi Bank Syariah Nasional ya. Jadi jumlah bank syariah itu akan berkurang tapi akan menjadi besar seperti halnya pergabungan BSI.
Terus kemudian akan ada bank baru, tapi bukan bank baru, dia berubah dari BPRS menjadi bank devisa, yaitu udah tabungan namanya Bank Matahari yang akan dimiliki oleh Muhammadiyah. Ya, Lulu ya. Berikutnya. ini tentang apa nih? Asuransi syariah. Ini dipegang oleh luar negeri, ini juga oleh luar negeri, ini luar negeri, luar negeri, luar negeri, ini luar negeri Jepang, ya. Ini luar negeri. Jadi sesudah uang kita disimpan di bank yang katanya cuma sedikit itu, ada uang asuransi. Uang asuransi itu kalau nanti dibahas itu adalah simpanan tabungan tetap. Itu dipegang oleh luar negeri juga. Jadi segitunya kita nggak bisa ngurus uang kita sendiri. Ini maaf kata, kalau perusahaan Indonesia bikin asuransi ceritanya lain. Ya, begitu pengen diminta klaimnya, perusahaannya bahkan jadi salah gunakan, ya. Kalau dibilang salah gunakan nanti berikutnya. Nah, itu tadi tentang perbankan syariah sama lembaga keuangan syariah lain, yaitu asuransi. Ini tentang saham syariah, ya. Saham syariah dia ada di Indonesia sejak kapan? Nah, itu dosen nggak nyampaikan, ya. Jadi saham Indonesia itu emitennya ada berapa di sini tulisnya? Ada 627 emiten. Emiten tahu ya? Ini udah belajar stok atau belum? Udah belajar saham apa belum? Saham. Saham baru ini. Profesi pasar modal? Belum, Pak. Hah? Bapak apa? Mata kuliahnya apa? Emiten itu saya tahunya perusahaan ngeluarin saham. Ya. Yang sudah IPO dan masuk ke kategori syariah ada 627. Jumlah emiten itu ada hampir 1000-an atau 1000 lebih atau 1000 kurang. Artinya ada 70%, 60% saham syariah. Ada indeksnya JII, terus kemudian ada JII ini ketutup ya, ada JII, ada ISSI, ini yang menjadi indeks ya, Felicia ya. Apa tuh? Emiten tahu? Emiten sudah tahu? Lulu tahu? Ya. Selain daripada saham, yang dijual adalah sukuk. Ya. Sukuk itu ada 4, ya, ada SR sukuk retail, ST sukuk tabungan, ada SWR sukuk wakaf retail, 3 atau 4. Ada segitulah ya. Kemudian ada lagi reksadana, ya, reksadana tentunya reksadana syariah ya. Terus kemudian berikutnya, nah kalau tadi itu, jadi tadi apa aja yang dibahas? Hah? Oke, terus apa lagi? Hah? Berikutnya? Oke, jadi kalau 3 tadi itu dijelaskan, itu adalah di mana kita bisa memilih nyimpen duit di bank syariah, saham syariah, atau di asuransi syariah. 3 itu. Nah, terus kemudian pembiayaannya, ini belajar tentang akad, ya. Bank syariah ada pembiayaan, ada beberapa. Satu melalui akad kerjasama, kemudian kedua melalui akad kerjasama jual beli. Ini salah, ada yang lewat nih. Pembiayaan jual beli. Nah, ini juga sudah diturunkan ke lembaga keuangan yang lain. Jadi kalau lembaga keuangan leasing, ya, general finance itu dia juga menyediakan pembiayaan murabahah untuk jual beli, untuk beli
kendaraan bermotor. Ya, kalau musyarakah atau mudharabah ada juga perusahaan, cuman enggak sampai situ bahasnya, namanya lembaga P2P. Udah tahu P2P? P2P, peer to peer lending. Nah, itu di mata kuliah berikutnya. Ya. Ini yang menjadi model-model pembiayaan. Kalau ini untuk kerjasama masyarakat, kalau ini untuk modal kerja. Oke, berikutnya. Nah, dari jumlah bank syariah ada 14 mungkin turun ya, 14 bank syariah. Ini namanya bank umum syariah, ini usaha syariah. Bank syariah itu adalah contohnya seperti BCA Syariah, kemudian BRI Syariah, Bank Syariah Indonesia, terus kemudian Bank Mega Syariah, atau bank yang punya PT, punya establishment ya. Kalau yang tidak punya itu ada lebih banyak lagi, seperti Bank Niaga Syariah, Bank Permata Syariah, Bank Danamon Syariah, itu lebih banyak lagi karena dia tidak mau membuat perusahaan baru, dia hanya bagian dari bank konvensionalnya. Padahal di 2-3 tahun terakhir itu masa terakhir untuk dia spin off atau membuat perusahaan baru, tapi nggak tahu, dosen nggak update tentang hukum ya. Nah, ini model pembiayaan yang paling besar adalah musyarakah, dan kedua murabahah. Ya, ini musyarakah artinya pembiayaan kerjasama, atau bahasa kerennya itu, bahasa Inggrisnya itu cash flow financing. Kalau murabahah itu capital financing, pembiayaan untuk membeli barang-barang modal ya, seperti beli mobil, beli rumah atau apartemen, dan ini yang menjadi dominan ya untuk nasabah, dan nasabahnya itu mayoritas masih nasabah perorangan, bukan nasabah perusahaan. Berikutnya. Nah, pendapatan bank syariah dari mana? Mundur ya. Jadi ini mempunyai pendapatan ya, ini yang menjadikan pendapatan bagi bank syariah. Jadi kalau untuk musyarakah dan murabahah sama mudharabah, nanti kalian bisa lihat adanya selisih antara pembiayaan dan pemberian nisbah kepada para penabung. Jadi di sini belum dibahas. Kalau penabung itu, kalau akadnya wadiah, dia tidak mendapat apa-apa. Ya, nabung 1 juta, terus 1 juta sampai kapanpun, nggak ada tambahan. Kemudian kalau mudharabah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah, nabung 1 juta, nanti di akhir bulan ada nisbah 1%, 2% tambahan. Ya, nanti kemudian nisbah itu di offset atau dikompensasi dengan pendapatan dari pembiayaan yang diberikan. Tapi kenyataannya atau faktanya di sini ditunjukkan mudharabah merupakan pembiayaan yang relatif kecil ketimbang musyarakah ya. Berikutnya. Ini yang dimaksud bagaimana bank syariah mendapat untung ya. Jadi kalau ada pertanyaan bank syariah, kalau nggak ngasih bagi hasil, dari mana dia dapat untung? Dapat untungnya dari sini. Coba mundur lagi. Nah, kalau murabahah ini adalah akad jual beli, kalau dia jual kerjasama. Jadi pada saat dia membeli barang dan menjualnya kembali, di situ ada namanya margin. Kalau musyarakah, di sini ada pembiayaan, yang diberikan pembiayaan mendapatkan hasil atau keuntungan, kemudian hasil keuntungannya dibagi kepada bank syariah. Oke, berikutnya ini udah selesai deh, pembahasan selesai. Bisa tolong dimatikan?